Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menjadi satu renungan oleh kita. Hadis ini masih berhubungan dengan hadis yang sebelumnya saya bahas di dalam video sebelumnya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Yang artinya adalah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat akan menyelimuti mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang mulia, lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man batta'a bihi amaluh, dan barang siapa yang lambat atau yang malas beramal, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan bisa mengangkat derajatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin pernah dengar istilah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah ungkapan yang sederhana, yang singkat, yang pendek, yang sedikit, tetapi maknanya banyak, maknanya luas. Inilah yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah jawami'ul kalim, di mana ungkapan Nabi walaupun sedikit itu maknanya sangat luas. Salah satu di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan. Hadisnya tidak begitu panjang, tetapi ketika kita menggalinya lebih mendalam, merenungi kembali, mempelajari kembali, maka kita akan mendapatkan banyak faidah
akan mendapatkan banyak makna yang terkandung di dalam hadis ini. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas dan juga menjelaskan hadis tersebut panjang lebar dari awal sampai akhir. Adapun di dalam pertemuan kali ini saya hanya fokus pada pembahasan yang dimaksud dengan yatsluna kitab Allah, yang dimaksud dengan fi baitin min buyutillah, kemudian yatsluna kitab Allah dan yatadarasunahu bainahum. Saya akan lebih fokus pada pembahasan ini untuk menggali maknanya, apa makna yang terkandung di dalam maksud kata-kata tadi. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan lebih mendalam lagi. Kita renungkan sabda Nabi ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum." Kalau kita renungi ungkapan ini, kita akan mendapatkan betapa banyak makna yang bisa kita ambil. Di dalam hadis ini ada satu isyarat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka saling mengajarkannya di antara mereka. Nah, kalau kita perhatikan secara mendalam, di situ ada makna yang tersirat. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan satu gambaran kepada kita, satu penjelasan pada kita, bahwasanya masjid itu bukan hanya saja untuk rutinitas sholat. Fungsi masjid itu bukan hanya saja dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat. Sebagaimana yang banyak orang yakini bahwa masjid hanya untuk sholat. Padahal di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat bahwa selain untuk sholat, masjid bisa difungsikan dengan yang lain, dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan masjid dijadikan sebagai Islamic Center. Apa itu? Untuk mengkaji ya keislaman, pusat kajian keislaman secara mendalam. Artinya masjid bisa difungsikan ya dengan berbagai macam kegiatan yang positif yang bermanfaat untuk umat muslim khususnya dan umumnya untuk masyarakat secara luas. Nah, kalau kita teliti, coba kita perhatikan. Nabi mengungkapkan, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam satu rumah, yaitu rumah Allah, yaitu masjid. Kemudian Nabi menyebutkan satu kegiatan, bukan sholat. Bukan sholat. Tetapi apa? Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Nah, salah satu di antara fungsi masjid, atau kita bisa jadikan masjid ini sebagai apa? Nah, Nabi menyarankan yatsluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Artinya masjid bisa dijadikan sebagai kegiatan, ya tempat kegiatan untuk mengkaji Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan untuk mengkaji Al-Quran. Nah, selain itu, coba kita perhatikan juga kata-kata yang ada, yang Nabi ungkapkan di dalam hadis ini, itu juga sangat indah, sangat mendalam. Ya, dari sisi kefasihannya, dari sisi balaghahnya, itu dapat. Inilah yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Ungkapan sederhana tapi maknanya luas. Mari kita perhatikan, teman-teman.
ketika Nabi menyebutkan ya masjid, artinya Nabi ingin mengarahkan umatnya untuk memikirkan satu hal yang sebenarnya ini manfaatnya besar, yaitu apa? Masjid. Jadikan masjid sebagai pusat peradaban, pusat kajian keislaman. Di antara cara yang bisa kita tempuh untuk memakmurkan masjid adalah dengan membaca kitab Allah, itu membaca Al-Quran. Nah, ketika Nabi menyebutkan kata membaca kitab Allah, itu bukan dengan menggunakan kata yaqra'una kitab Allah, melainkan dengan menggunakan kata tala yatslu. Ada yang mengatakan tala yatslu tuluwan, ada juga yang mengatakan tala yatslu tilawatan. Nah, perhatikan, kenapa Nabi menggunakan kata tala yatslu, bukan qara'a yaqra'u. Kalau kita perhatikan dari sisi makna lughawi, kalau qara'a yaqra'u qira'atan, itu maknanya umum, membaca apa saja, baik yang positif atau yang negatif, baik kitab suci ataupun kitab-kitab yang lain, umum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diturunkan kepada Nabi adalah surat Al-Alaq, di mana awalnya berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha menciptakan, yang telah menciptakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata qara'a. Fi'il amrnya adalah iqra. Bacalah. Nah, ini menunjukkan baca secara umum. Bukan hanya baca kitab suci, melainkan baca alam sekitar, baca diri kita, sehingga menemukan ya satu keistimewaan pada diri kita atau satu keistimewaan pada alam sekitar kita, sehingga itu menjadikan ilmu-ilmu baru buat kita. Kita renungkan, kita pahami, kita tadaburi dan sebagainya. Maknanya umum. Sedangkan kalau ta'ala yatslu maknanya khusus. Maksudnya apa? Maknanya khusus di sini adalah hanya ya membaca kitab suci saja. Sebagaimana di dalam banyak ayat ketika Allah menggunakan kata ta'ala yatslu, itu berhubungan dengan kitab-kitab suci. Jadi antara bunyinya ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maksudnya adalah bacaan ayat suci. Kemudian firman Allah yang lain, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang maksudnya adalah Al-Qur'an ini. Jadi kata ta'ala itu khusus untuk kitab suci. Di antara firman Allah yang lain, alladzina alladzina yatlunahu haqqa tilawati, orang-orang yang membaca ya membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, artinya membaca ya Al-Qur'an, membaca kitab suci. Jadi yatslu atau ta'ala yatslu itu digunakan untuk bacaan kitab suci. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi lughawi juga, ya, makna tilawah itu ya selain maknanya membaca, sama seperti dengan qira'a tadi, membaca. Bedanya kalau qira'a itu sifatnya umum, sedangkan ta'ala sifatnya khusus. Nah, selain makna membaca, ta'ala juga bisa bermakna mengikuti. Mengikuti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal qamari idza talaha, di dalam surah Asy-Syams, dan ya demi bulan apabila mengikutinya. Mengikutinya apa? Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, ya, beliau meriwayatkan riwayat yang diungkapkan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, yang dimaksud dengan mengikuti di sini adalah ya
mengikuti siang hari. Maksudnya apa? Bulan itu ya selalu mengikuti siang hari. Ketika menjelang siang hari, maka bulan itu ya akan terbenam. Artinya bulan itu akan menghilang. Ya. Ketika matahari muncul, bulan hilang. Nah, selalu saja mengikuti demikian. Jadi kata tala maknanya mengikuti. Nah, kemudian hal ini juga sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ar-Raghib. Ya, beliau mengungkapkan ya, makna tilawah itu takhtassu bittiba'i kitabillah. Makna tilawah itu adalah dikhususkan untuk mengikuti kitab Allah. Artinya apa? Makna tilawah ini bukan hanya sebatas baca, tetapi ikuti. Ikuti maknanya, ikuti kandungannya. Oleh karena itu, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau membagi makna tilawah itu ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah tilawah hukmiyah, yang kedua tilawah lafziyah. Tilawah hukmiyah maknanya adalah mengikuti hukumnya. Apa itu hukumnya? Di dalam Al-Quran itu terkumpul banyak hukum-hukum syariat. Ada halal, haram, wajib, sunnah, makruh, dan lain-lain. Jadi banyak hukum-hukum yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya. Nah, kita sebagai seorang muslim yang membaca Al-Quran, itu hendaknya mengikuti hukumnya, bukan hanya sebatas membacanya, melainkan juga mengikuti. Kalau halal, ya, kalau wajib kita lakukan. Kalau haram kita tinggalkan. Sunnah kita berupaya melakukannya. Makruh kita berupaya meninggalkannya. Halal kita boleh ya untuk mengkonsumsinya. Ya, untuk dijadikannya sebagai makanan kita, pakaian kita, dan lain-lain. Ya, tentu dengan syarat-syarat yang telah Allah sebutkan. Tidak berlebihan, walaupun itu halal. Kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kata perintah, larangan dan sebagainya. Nah, ketika kita ya membaca Al-Qur'an, maka ikuti. Maka ya kita sering dengar kata tilawatul Qur'an. Maknanya adalah betul-betul membacanya dengan baik, dengan merenungkan maknanya, kandungannya dan sebagainya. Makanya katanya disebut tilawatul Qur'an, bukan qiraatul Qur'an. Kalau qiraatul Qur'an ya umum saja. Kemudian yang kedua maknanya adalah tilawah lafziyah. Apa itu? Itu ya tilawah dari sisi lafziyahnya. Lafziyah, kita membacanya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang diajarkan oleh para ulama dan lain-lain. Begitu juga makna tilawah lafziyah adalah ya selain kita belajar Al-Qur'an, kita juga mengajarkannya kepada yang lain. Ini juga maknanya adalah tilawah. Nah, kemudian ya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang telah saya sebutkan, yatlunahu haqqa tilawati. Nah, maknanya adalah haqqa ittiba'ihi. Haqqa ittiba'ihi. Maksudnya apa? Ittiba' bil ilmi wal ittiba' bil amali. Yaitu mengikuti dengan ilmu dan mengikuti dengan amal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita membaca Al-Quran itu harus disertai dengan ilmu. Ilmu dari sisi bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar, mengilmui maknanya, kandungannya, dan lain-lain. Sedangkan bil amal, nah setelah kita mengetahuinya, maka hendaknya diamalkan. Kalau halal, kalau wajib kita lakukan, kalau haram kita tinggalkan. Ini namanya diamalkan. Maka disebut di dalam ayat ini yatlunahu haqqa tilawati. Yaitu sebenar-benarnya tilawah. Itu tadi ittiba'u bil ilmi wa ittiba'u bil amal. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada hadis tadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata yatluna kitab Allah. Maksudnya apa? Ketika suatu kaum berkumpul di masjid itu mengkaji Al-Qur'an,
Dengan kata yatslu tadi, artinya ketika membaca itu membuahkan ilmu dan amal. Membuahkan apa? Ilmu dan amal. Bukan sebatas baca, oh nggak tahu maknanya, kemudian tidak diamalkan. Itu hanya qiraah saja, bukan yatslu. Nah, Nabi ya memberikan satu pesan ketika kita membaca Al-Quran, khususnya di dalam masjid itu, ya, itu betul-betul ya mengikuti Al-Quran itu, membaca, merenungkan, mentadaburi serta mengikutinya, sehingga setelah membaca kita menjadi lebih baik lagi. Ya, oleh karena itu wajar saja keutamaannya pun demikian. Kita akan mendapatkan ketenangan. Kita ya akan dikelilingi oleh para malaikat, akan mendapatkan rahmat, akan disebut nama kita di hadapan Allah, di hadapan para malaikat oleh Allah. Nah, menunjukkan bahwa tilawah ini bukan hanya yaqra'un. Bukan hanya yaqra'un. Memang membaca Al-Quran itu banyak ya kebaikan-kebaikannya, pahalanya. Ya, nanti insya Allah akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf di antara kitab-kitab Allah, maksudnya kitab Allah, dari kitab Allah yaitu Al-Quran. Nah, di sini menggunakan kata qara'a. Artinya apa? Hanya sebatas baca saja itu sudah berpahala, tetapi belum mendalam. Nah, sedangkan di dalam hadis ini menggunakan yatsluna, maksudnya apa? Baca, dalami dan amalkan. Nah, dengan begitu fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia didapatkan oleh kita, orang yang membacanya. Karena kita betul-betul mendalami, yatslun, bukan yaqra'un, bukan. Nah, ketika kita sudah mengetahui petunjuk ya di dalam Al-Quran itu, apa sih cara Allah mengatasi problematika umat, mengatasi problematika keluarga, problematika anak, problematika masyarakat, problematika pendidikan, cara bermuamalah dengan baik, berakhlak dengan baik, berakidah dengan benar. Nah, Allah sebutkan petunjuk-petunjuk hidupnya di dalam Al-Quran. Begitu juga bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah SAW. Itu disebutkan semua petunjuk hidup, semua masalah yang ya ada di dunia ini sudah disebutkan, sudah diberikan solusinya oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Maka Allah SWT di dalam ayat yang lain yang menjelaskan di antara fungsi Al-Quran itu apa? Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Ingat, likulli syai'. Likulli ya itu maknanya luas, kul, semuanya, syai', sesuatu. Tidak Allah sebutkan spesifik di sini, tapi umum. Artinya apa? Semua masalah sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, hanya saja problematikanya saat ini adalah umat tidak begitu paham dengan kandungan Al-Quran, tidak begitu mendalami dengan kandungan Al-Quran. Akhirnya apa? Seolah-olah solusi tidak ada dalam Al-Quran, padahal solusi semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, dengan begini, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita menjadikan masjid ya sebagai kajian keislaman, diantaranya adalah dengan mengkaji Al-Quran, yang membaca Al-Quran kemudian mempelajarinya, ya tadarasuna bainahum. Nah, mempelajarinya itu sudah saya jelaskan sebelumnya, bukan hanya mempelajari tahsin saja, mempelajari hafalan saja, tetapi ilmu-ilmu agama yang berhubungan, yang bersumber dengan Al-Quran itu disebut mengkaji Al-Quran. Nah, dengan begitu ya umat ini akan tercerahkan dengan Al-Quran, akan berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah, sehingga masjid betul-betul menjadi satu pusat peradaban, pusat peradaban Islam. Dengan Al-Quran umat akan menjadi kuat. Ya, umat akan menjadi kuat. Di mana salah satu di antara hadis Nabi SAW, Al-Quran itu bisa menguatkan satu kaum. Begitu juga bisa ya melemahkan suatu kaum. Nah, ketika kita betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran, mengkajinya, mengamalkannya, maka kita sebagai umat Islam akan terangkat, akan menjadi kuat. Maka kita sebagai seorang muslim, mari makmurkan masjid dengan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Kita ajak masyarakat untuk mendalami Al-Quran, kita kaji tafsirnya, sehingga masyarakat tercerahkan. Mereka yang sering ke dukun tahu bahayanya perdukunan.
yang sering ya melakukan kesyirikan, mengetahui bahayanya kesyirikan, yang sering ya diadu domba, kita pelajari Al-Quran sehingga tidak mudah diadu domba, dan lain-lain. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Pada kesimpulannya adalah, yang pertama, masjid bukan hanya difungsikan untuk sholat, tetapi masjid bisa difungsikan untuk menciptakan satu peradaban yang lebih maju. Bagaimana cara kita menciptakan peradaban Islam yang lebih maju? Yaitu dengan mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hukum di dalam kehidupan kita, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, sebagai imam kita, sehingga kita hidup terarah dengan cahaya yang sudah Allah berikan. Hidup tanpa cahaya ibarat kegelapan tanpa lampu. Artinya apa? Gelap sudah. Nah, maka Al-Quran itu nur. Al-Quran itu adalah cahaya. Dengan kita berpegang teguh dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkannya, insya Allah kehidupan umat Islam ini, kehidupan kita ini akan tercerahkan dengan Al-Quran. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Adanallahu wa iyyakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.